Baradae jalani sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir J hari ini. Pada saat saksi Kuatmaruf berada di lantai 2, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan. Namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana tersebut, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya, meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sedangkan saksi Ricky Rizal Wibowo sudah mengetahui rencana tersebut, tidak masuk dalam keadaan rumah dinas Duren 346, tetap berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut, guna memastikan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak kemana-mana. Di saat itulah kesempatan terakhir saksi Ricky Rizal Wibowo sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun saksi Ricky Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana yang dikehendaki saksi Ferdi Sambo. Matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum tindakan pengawetan atau embalming pada organ ginjal. Perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Mohon izin sekali lagi saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Jakarta, CNN Indonesia, Barada Richard Eliezer Pudium Lumiu atau Baradae akan menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada hari ini, Selasa 18 Oktober. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, sidang rencananya akan digelar pada pukul 10 WIB di ruang sidang utama. Agenda sidang pertama pukul 10.00 selesai. Demikian dikutip dari situs SIP PN Jakarta Selatan, Selasa 18 Oktober. Humas PN Jakarta Selatan Juyamto mengatakan pihaknya akan menerapkan pembatasan pengunjung sidang mengingat kapasitas ruang sidang utama hanya mencukupi untuk 50 orang saja. Bahwa oleh karena persidangan membutuhkan suasana hikmat dan tertib, sedangkan kapasitas muat ruang sidang utama PN Jakarta Selatan terbatas jumlahnya, maksimal 50 orang, maka akan dilakukan pembatasan jumlah pengunjung sidang yang bisa masuk ke ruang sidang utama, kata Juyamto melalui pesan tertulis. Kendati demikian, Juyamto menyatakan pihaknya tetap mengakomodasi hak publik untuk mengikuti dan menonton persidangan dengan sarana live streaming. Antusiasme publik untuk memperoleh serta mengikuti informasi perkembangan persidangan perkara FS, Ferdi Sambo, dan kawan-kawan akan difasilitasi oleh siaran atau liputan TV melalui TV Pol, sehingga publik tidak perlu datang menghadiri langsung ke PN Jakarta Selatan, ujarnya. Baradae beserta Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Ricky Rizal,
dan Kuat Maruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Adapun keempat tersangka itu telah menjalani sidang perdana pada Senin 17 Oktober. Kelima terdakwa tersebut didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP pasal 340 mengatur pidana terkait pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara 20 tahun. Kasus ini dilatar belakangi oleh pengakuan Putri yang menyebut telah dilecehkan Brigadir J saat berada di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah, Kamis, 7 Juli 2022. Pada keesokan harinya di rumah pribadi dan rumah dinas yang berada di Duren 3, Jakarta Selatan, Sambo merencanakan tindakan merampas nyawa Brigadir J. Selain itu, Sambo disebut turut mengatur skenario untuk menutupi kejahatannya tersebut. Skenario ini melibatkan sejumlah anggota Polri lain yang telah disidang dan disanksi etik.